Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar sekalian, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembicaraan kita. Namun pada kali ini kita lanjutkan dengan mengobrol apa adanya terkait dengan perjalanan kami selama 2 hari belakangan ini. Perjalanan kami dari Medan menuju ke Banda Aceh dan sekarang sudah sampai di pelabuhan atau di pantai Lampu'u atau juga di kawasan Loknga, Banda Aceh. Teringat dengan kondisi pantai yang sangat bagus. Memang kalau kita bisa membandingkan antara pantai yang pernah saya alami dari berbagai macam pantai, memang banyak perbedaannya. Kita ambil contoh misalnya kalau dibandingkan dengan pantai kita yang ada di Medan, misalnya yang ada di Pantai Cermin, kalau dari situasinya barangkali tidak banyak perbedaan yang sangat menonjol. Hanya saja tentang kebersihan, kerapian itu mungkin yang perlu untuk ditonjolkan di sini. Mengingat dari berbagai pantai yang pernah kami alami, misalnya kita bandingkan dengan pantai yang ada di Jawa, misalnya di Pacitan, terdapat di sana pantai yang terdapat juga taman taman pinus seperti ini di daerah Pacitan. Demikian juga kalau dari sisi kondisinya hampir sama, teratur ya. Nah, kemudian kalau dari sisi kerapiannya mungkin hampir sama ya. Hanya saja kalau pantai yang kita kunjungi memang sedikit banyak itu banyak persamaannya. Namun pada satu sisi lain terdapat juga titik perbedaannya masing-masing, dan kita kalau mengunjunginya pasti akan bisa merasakan perbedaannya itu di mana gitu. Kalau kita bandingkan lagi misalnya dengan pantai yang ada di Singkil misalnya, itu juga berbeda ini daripada yang ada di Singkil. Dan yang perbedaan yang paling menonjol misalnya kalau kita bandingkan dengan keberadaan pantai yang ada di kawasan timur. Di kawasan timur Indonesia sangat berbeda sekali. Misalnya di Manado kita bisa melihat pantai di sana bersih, ya, bening. Terlihat di situ hasil-hasil laut bisa kita nikmati di situ. Kemudian juga pantai yang ada di Gorontalo misalnya, terdapat tempat-tempat yang bagus untuk bisa ditempati, untuk bisa dinikmati dengan keluarga gitu kan. Dan yang jelas perbedaan pantai-pantai yang ada di Indonesia ini semuanya sebenarnya bisa kita dapatkan pelajaran di situ. Tapi perjalanan kita sekarang ini paling tidak bisa juga mengamalkan ayat daripada Al-Quran, misalnya fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita disuruh untuk untuk bepergian. Kemudian bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh
kaum-kaum yang pernah tinggal di situ. Kalau kita mengkaji beberapa tahun yang lalu, tepatnya misalnya pada tahun 2004 misalnya, pada Desember itu terjadi di sini gelombang tsunami, di mana pantai ini termasuk juga yang terkena juga ini, ya, terkena aliran tsunami, ya. Sehingga nampak sekarang itu hasil dari rekonsiliasi atau pembangunan kembali, nampak misalnya dari adanya penanaman apa ini, pohon-pohon nampak, kemudian kerapian dari letak-letaknya juga nampak bagus, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi misalnya membandingkan dengan pantai yang ada di Raja Ampat misalnya, itu sangat indah sekali di Raja Ampat, ya. Cuman barangkali untuk tahu ke sana itu bagi orang biasa misalnya yang ada di Jawa misalnya cukup berat untuk sampai ke Raja Ampat. Oleh karena itu kita membandingkan dengan yang pernah kita alami saja. Inilah diantara perbandingan-perbandingannya. Kalau kita misalnya perbandingan ke Jawa, di pantai utara misalnya, kita bisa melihat pantai yang ada di sekitar Pekalongan misalnya. Di situ ombaknya bisa dibilang rendah, ya, karena memang bukan lautan yang lepas gitu. Nah, bandingkan lagi dengan misalnya yang ada di Parangtritis, itu sangat berbeda sekali. Parangtritis di situ akan terlihat di situ perbandingan antara pantai-pantai yang ada bisa dibandingkan. Salah satu di antaranya yang ada kesamaannya dengan Pantai Lampu ini, ada yang bukit yang bisa menjadi pembatasnya gitu, ya. Kemudian yang penting lagi bahwa di Pantai Lampu ini bisa digunakan sebagai tempat untuk rekreasi atau untuk mengambil masa untuk istirahat, untuk keluarga, dan juga untuk kita bisa untuk memulai kehidupan kita. Seperti halnya yang sekarang ini saya lakukan adalah melakukan tahun baru 2024. Saya awali di sini di Pantai Lampu untuk bisa melangkah ke 1 tahun yang akan datang, insya Allah. Tapi yang juga menarik juga untuk diperhatikan juga adalah bahwa dimanapun ditemukan di situ di pantai misalnya itu banyak didapati banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita bandingkan dengan kita sendiri, dengan orang-orang yang datang dari kota untuk turun ke pantai dan dari berbagai macam kota yang kumpul kadang-kadang bersama-sama untuk menikmati suasana pantai. Paling tidak untuk kita, untuk saya misalnya, saya satu keluarga, ini juga berusaha untuk memulai hari awal tahun baru itu dengan memulai langkahnya dari barat, yaitu dari Banda Aceh. Salah satunya kita mulai ini dari Pantai Lampu. Nah, sebuah pantai yang enak untuk bisa dikunjungi, ya.
karena pemandangannya bagus. Ya, kalaupun mau mandi-mandi juga bisa. Tetapi kita mau mandi-mandi tapi sedang menunggu situasinya karena di tengah-tengah udara yang panas sekali ini, saya sendiri ini berada sebenarnya di bawah pohon, ya, di bawah pohon yang rimbun, sehingga panasnya itu sebenarnya tidak begitu terasa sekali karena matahari tidak langsung mengenai kita. Nah, kemudian saya lihat juga banyak nampaknya mobil-mobil yang datang dari Aceh, ya, dengan mobil bernomor PL, ya, banyak di sini. Tapi di samping itu juga terdapat yang BK misalnya, yang menunjukkan itu berasal dari Sumatera Utara, juga ada di sini. Dan itu menunjukkan bahwasanya pantai ini juga mendapat perhatian dari wilayah-wilayah lain. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua untuk bisa saling mengambil pelajaran mana yang baik yang kita ambil dan bisa kita manfaatkan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.